Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wukita wa tanahha anhu asy-syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu ia membaca dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka akan dikatakan kepadanya, engkau dicukupi, engkau dilindungi, dan setan pun menjauh dari engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan singkat tentang hadis yang mulia ini. Bismillah, memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan diberkahi oleh Allah, agar perjalanan dijaga oleh Allah, dan agar perjalanan dijauhkan dari keburukan. Anjuran memulai aktivitas dengan nama Allah. Kita disuruh memulai segala aktivitas kita dengan nama Allah. Dengan kalimat bismillah menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh memulai perjalanannya, tidak boleh memulai pekerjaannya atau aktivitasnya tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini membawa keberkahan, penjagaan dan kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawakkaltu 'ala Allah, yakni menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tetap ikhtiar, tetap usaha dengan maksimal, tapi hati kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan sikap hamba yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya yang akan menentukan hasil. Tawakal adalah sandaran hati, bukan hanya sekedar ucapan dari lisan. Ucapan tawakkaltu 'ala Allah menegaskan bahwa setelah usaha dilakukan, hati harus pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal yang hakiki, yang paling benar. Usaha yang maksimal plus
hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, yakni mengakui kelemahan diri. Ucapan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan untuk taat, tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat, tidak ada kemampuan menghadapi bahaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan bahwa kekuatan kita sebagai manusia tentunya terbatas. Kalimat la haula wala quwata illa billah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mampu taat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat tanpa pertolongan dari Allah. Kita tidak ada kekuatan menghadapi mara bahaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah menjamin kecukupan bagi orang yang membaca doa yang mulia ini. Dalam hadis disebutkan, engkau dicukupi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan, kebutuhan dan keperluan hamba pada hari itu yang membaca doa tersebut. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dari berbagai bahaya. Ucapan engkau dilindungi ini mencakup perlindungan dari kejahatan manusia, dari musibah, dari kezaliman, dari gangguan jin dan syaitan, dan bahaya yang tak terlihat oleh mata kita sebagai manusia. Kemudian yang keenam, syaitan tidak memiliki kekuasaan atas orang yang membaca doa yang mulia ini. Syaitan menjauh darinya. Ada kata-kata yang maknanya seperti itu, menunjukkan bahwa syaitan tidak mampu menggoda atau merusak langkah orang tersebut sepanjang harinya. Kemudian yang ketujuh, doa ini tentunya sangat singkat dan dengan manfaat yang besar. Doa ini sangat pendek, sangat singkat, mudah dihafal, namun mengandung makna perlindungan spiritual, emosional, dan fisik selama aktivitas kita di luar rumah. Kemudian yang ke-8, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajarkan kepada kita sikap tawakal, berserah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan di luar rumah. Saat seseorang keluar rumah, dia akan memasuki lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Doa ini menjadi perisai, menjadi tameng yang menyertai langkahnya jika ia membacanya. Kemudian yang ke-9, sunnah Nabi yang menenangkan hati. Mengamalkan sunnah ini, membaca doa yang mulia ini, membuat hati kita lebih tenang, karena kita merasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah yang Maha Kuat. Kemudian yang ke-10, doa ini adalah bekal harian seorang muslim. Hadis yang mulia ini mengajarkan bahwa seorang muslim sebaiknya tidak memulai harinya tanpa doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga doa ini dapat kita hafal, dapat kita baca ketika keluar dari rumah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.